3 minggu hilang, seorang ASN ditemukan terkubur di lantai dapur rumahnya di Komplek Bumi Citra Indah, Bandung Barat. Jasad korban didapati terikat. Sementara pelaku diduga warga setempat yang menjadi tukang bersih-bersih rumah korban. Warga digembarkan dengan tewasnya Didit Hartanto di rumahnya di Komplek Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sadis, jasad korban ditemukan dalam kondisi terikat, terkubur di dalam dapur rumahnya, dicor dan ditutup keramik. ASN karyawan Balai Karantina Ikan, Kelautan dan Perikanan Bandung ini dilaporkan hilang sejak 23 Maret lalu. 2 motor milik korban hilang. Pria 42 tahun ini diketahui belum menikah dan tinggal sendiri di rumahnya. Pelaku pembunuhan sadis ini diduga warga setempat yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah korban. Kurang bersosialisasi nih korban dengan warga setempat. Kadang-kadang makanya ini si pelaku ini sering dipasrahin sama korban ini untuk beres-beres rumah. Oh, dipercaya. Dipercaya bahkan dipegangin kunci. Tim Inafis Polres Cimahi masih melakukan olah TKP untuk mengevakuasi jenazah korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tidak hafal jalan, 2 pemudik sepeda motor melintas di jalan akses jalur tol Mojokerto. Pemotor ini baru menyadari salah jalan saat ditegur pengendara mobil. 2 pengendara sepeda motor ini masuk ke akses jalan tol dari Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kedua pemudik dengan sepeda motor ini nyaris masuk ke gerbang tol Mojokerto, namun akhirnya putar balik setelah ditegur pengendara mobil yang melintas. 2 pengendara motor ini diketahui baru saja akan balik menuju Surabaya setelah mudik ke Mojokerto. Keduanya mengaku tidak hafal jalan hingga masuk ke akses jalan tol Penompo, Kabupaten Mojokerto. Pemirsa, kepadatan arus balik di stasiun Pasar Senen masih terjadi hingga pagi tadi. Pantauan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Anissa Septiarani. Selamat siang Anissa, bagaimana kondisi arus balik di stasiun Pasar Senen hingga siang ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Pasca berakhirnya cuti libur Lebaran 2024, situasi terkini arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih cukup ramai sejak tadi pagi. Meski terpantau cukup ramai, kepadatan pun masih terlihat di ruang area tunggu penumpang untuk melakukan keberangkatan. Dan data yang kami dapat pada hari ini terdapat 47.000 penumpang yang akan turun di Daob 1 Jakarta dan ada sebanyak 18.000 penumpang yang akan turun di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan mayoritas pemudik tiba dari kota-kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur seperti kota Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, serta Purwokerto. Dan juga pemirsa dapat diketahui PT KAI menyediakan promo potongan sebesar 20% atau penumpang cukup bayar tiket sebesar 80% saja. Promo ini khusus masa angkut Lebaran yang masih ingin mudik. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih rekan Anissa Septiarani atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, tetap semangat dan selalu sehat. Pemirsa, situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung terpantau landai dan menurun mengingat puncak arus balik sudah terjadi pada Minggu malam kemarin. Sistem one way di kilometer 414 tol Kalikangkung juga akan mulai dihentikan hingga kilometer 409 dan lalu lintas akan kembali normal. Ya pemirsa, dapat kami sampaikan situasi di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 terpantau landai dan lengang. Hal ini karena sudah terjadi penurunan volume kendaraan yang cukup signifikan sejak hari Senin malam kemarin. Berdasarkan data dari pihak kepolisian dalam beberapa jam terakhir ini kendaraan yang melintas di tol Kalikangkung semakin menurun, yakni rata-rata di bawah 1.000 kendaraan per jamnya. Bahkan tadi pukul 4 hingga 5 pagi waktu Indonesia Barat hanya sekitar 400-an kendaraan yang melintas. Angka ini dinilai sudah cukup jauh di bawah normal sehingga sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ini diberhentikan hingga kilometer 409. Jika kita berbicara soal antisipasi, ada sejumlah skenario dari pemerintah yang diberlakukan untuk memecah arus balik kendaraan Lebaran 2024 ini, yakni dengan memberlakukan
WFH selama 2 hari terhitung sejak hari ini tanggal 16 April dan besok 17 April 2024. Selain itu ada juga potongan tarif tol sebesar 20% yang akan diberlakukan mulai besok 17 April hingga hari Jumat 19 April 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giselianur Rahma, Pandu Priyo, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, usai libur lebaran, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Sementara kereta komuter lain yang saat libur lebaran lengang, pagi ini kembali dipadati penumpang. Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama dan libur lebaran, lalu lintas di sejumlah jalan arteri di Jakarta Timur kembali terpantau macet. Seperti di Jalan Basuki Rahmat dari arah Pondok Bambu menuju Kasablanka. Sementara di sekitar Jalan Kalimalang di pintu air Gudangseng, pagi ini juga mulai macet. Masih terlihat beberapa pemudik sepeda motor maupun mobil yang baru kembali dari kampung halaman. Kemacetan juga terasa di perempatan PGC Cililitan dari arah Cawang menuju Jalan Raya Bogor. Serta di Jalan Arteri Lejen Sutoyo depan Kodam Jaya hingga Simpang Susun Cawang Uki. Sedangkan arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jagorawi maupun Cikampek menuju Pancoran terpantau padat, namun arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Sementara kereta komuter lain yang terpantau lengang saat libur lebaran, pagi ini kembali dipadati penumpang yang didominasi karyawan swasta, karena ASN diizinkan bekerja dari rumah atau WFH selama 2 hari ke depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menyebarkan dugaan perselingkuhan suaminya ke media sosial, AP, istri anggota TNI yang jadi tersangka dan sempat ditahan di rumah aman UPTD PPA Provinsi Bali akhirnya ditangguhkan. Penangguhan penahanan dilakukan lantaran AP masih menyusui anaknya. AP tersenyum lega setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya AP ditahan di rumah aman UPTD PPA Provinsi Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Penahanan AP ditangguhkan setelah Kementerian PPPA dan beberapa pengacara turun tangan. AP ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sahnya, Letu CKM HMA, anggota TNI Kodam 9 Udayana dengan seorang perempuan berinisial BA. AP meminta HSA pemilik akun media sosial @ayoberanilaporkan6 untuk mengunggah dugaan perselingkuhan suaminya. Unggahan tersebut dianggap merugikan korban BA. Baik AP dan HSA ditetapkan sebagai tersangka. AP dianggap turut serta dengan tersangka HSA mencuri data pribadi milik korban BA dan menyebarluaskannya dengan fakta yang tidak sesuai. Di mana dalam postingan tersebut tersangka menambahkan dan menempelkan kata-kata serta narasi dengan mengatakan bahwa korban atas nama BA adalah selingkuhan dari inisial HMA yang merupakan suami dari tersangka atas nama AP. Dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh korban yang merasa dirugikan atas postingan dari saudari AP dan rekannya. Ini kan hal yang berbeda yang perlu diperjelas. AP dan HSA dijerat Undang-Undang ITE dan terancam pidana hingga 8 tahun serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Sementara Letu CKM HMA saat ini tengah menjalani penyelidikan kasus KDRT dan asusila di Pomdam 9 Udayana. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, belum lengkap rasanya jika jalan-jalan ke Semarang tanpa membawa oleh-oleh jajanan khas, khususnya lumpia. Salah satu toko lumpia legendaris di Semarang pun diserbu pengunjung. Oleh-oleh apa ya ini? Oh, kayaknya ini menarik sih. Halo pemirsa, kali ini saya lagi jalan-jalan di daerah Semarang, tapi nggak lengkap rasanya kalau nggak beli jajanan khas Semarang alias lumpia. Lumpia, jajanan khas kota Semarang ini jadi incaran pemudik untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Buka sejak pukul 5 pagi hingga 12 malam, toko jajanan lumpia ini tak pernah sepi pengunjung.
Ini kalau lagi arus balik seperti ini ya rame terus ya, dari pagi udah rame. Kadang belum pada mandi udah yang mau jalan pagi, buru-buru keluar dari hotel, check out, ya langsung mampir dulu ambil pesanan langsung jalan. Ada aneka varian isi lumpia. Selain original berisi rebung, telur, dan udang, ada lumpia dengan isi kambing muda, ikan kakap, kepiting, dan jamur, serta isian rebung saja untuk vegetarian. Ada bawang, daun bawang, terus di sini juga ada keripik lumpianya juga. Nah, kita mau nyobain yang paling best seller dulu. Ya, dipadu saus kental, lumpia ini memiliki rasa gurih dan manis. Dalam rangka jalan-jalan aja sih, Mbak. Jalan-jalan. Iya. Terus ini ngapain? Mau beli lumpia aja sih buat cemilan malam gini. Oh gitu. Iya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Giseliano Rahman dan Pandu Priyo, iNews melaporkan.